Udah siap ibadah kan pagi hari ini? Nah, kakak mau minta adik-adik semua bangkit berdiri ya. Jangan malas-malasan, bangkit berdiri. Yang udah makan, yang udah mandi, yang udah segar. Sebelum kita mau ibadah, mau nyanyi, kita mau ucapin janji anak apa? Sekolah minggu. Iya, kita mau ucapin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Wah, hebat-hebat semua. Masih pada ingat. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi tiap langkahku diatur oleh Tuhan Yesus. Ayo kakak, ayo. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan di minggu kita hari ini tertulis di Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat ke-21 Inang bacakan bagi kita sekalian. Kamu mengikuti di hati kamu masing-masing. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Dia berkata, beginilah harusnya kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Adik sekolah minggu, mungkin kalian sudah pernah mendengar cerita tentang Yusuf ya.
Yusuf dengan saudaranya, anak-anak Yakub yang 12 orang itu, yang pada akhirnya nanti menjadi suku bangsa Israel. Dan kita tahu waktu Yusuf bersama saudaranya, dia adalah anak yang paling kecil. Biasanya anak yang paling kecil itu kalau di rumah seperti apa ya adik-adik ya? Pasti biasanya yang paling manja kali ya. Paling manja, ya pekerjaannya tidak terlalu banyak. Atau mungkin kalau mama papa kita nggak di rumah, kita bisa juga menguasai adik kita yang paling kecil kan. Misalnya menyuruh dia, ada aja yang seperti itu. Dan demikian juga Yusuf. Yusuf adalah yang paling kecil, tetapi yang paling disayang oleh ayahnya Yakub. Dia paling disayangi. Namun dari semua saudaranya, dia punya tugas. Tugasnya adalah menggembalakan domba-domba ke padang rumput. Dan dia sering sekali harus bermalam di sana. Nah, jadi dengan pekerjaannya itu, dia tidak terlalu banyak waktu dengan saudara-saudaranya. Berbeda dengan saudaranya yang lain. Mereka kompak, mereka selalu bersama. Nah, suatu ketika Yusuf bermimpi, dan mimpinya melihat bahwa saudara-saudaranya akan bertunduk lutut di hadapan Yusuf. Nah, tentu hal itu membuat kemarahan kepada saudaranya. Kenapa? Karena di zaman itu gak ada budayanya atau kebiasaan seorang abang tunduk kepada adik-adiknya. Yang ada itu adiknya yang harus tunduk kepada abang-abangnya. Nah, melihat dan mendengar itu, saudaranya marah, murka. Lalu mereka merencanakan, ayo kita bunuh aja dia, supaya dia tidak macam-macam sama kita. Lalu namun meskipun mereka berencana seperti itu, tetap saja namanya juga bersaudara ya. Selalu pasti ada yang akan membantunya dan menolongnya. Benyamin dia menolong abangnya, adiknya itu. Dia berkata, salah satu abang daripada Yusuf, mengatakan, ngapain kita bunuh dia? Jangan kita kotori tangan kita dengan dosa membunuhnya. Itu saudagar-saudagar yang akan ke Mesir akan lewat. Kita jual saja dia menjadi budak. Akhirnya mereka sepakat lalu menjual Yusuf. Dan itulah kisah sebelumnya tentang Yusuf. Dan sesampainya dia di Mesir, dia menjadi budak. Lalu dia menjadi budak Potifar dan ternyata melihat kemampuannya, melihat kesetiaannya, kepintarannya, dan Tuhan memberkatinya, maka dia menjadi seorang kepercayaan. Namun ada aja orang, meski sudah kita baik, meski kita sudah melakukan yang terbaik, udah pintar, udah jago, udah mungkin melakukan apa saja yang membuat orang lain senang, selalu saja ada orang yang tidak menyukai kita. Dan itu terjadi pada Potifar ketika dia dituduh hal yang tidak benar terhadap dia. Lalu dia dipenjara. Lalu ternyata penderitaannya tidak berhenti adik-adik. Tidak berhenti sampai situ. Di penjara dia diperlakukan juga tidak baik. Namanya juga di penjara ya. Namun setelah itu apa yang terjadi? Tuhan memberikan keajaibannya melalui mimpi yang baru. Dia membantu Firaun, raja orang Mesir yang paling ditakuti dan disegani di zaman itu, melihat bahwa akan ada bencana kelaparan yang panjang yang mengakibatkan banyak bangsa-bangsa akan mati. Lalu Yusuf menceritakan tentang itu dan dia membantu menafsir mimpi dari para pimpinan tempatnya, lalu menjawab semuanya. Pada akhirnya singkat ceritanya, dia menjadi seorang kepercayaan dari Firaun. Dia menjadi nomor 2 di tingkat itu selain daripada Firaun. Dan selama itu dia bisa terkenal banyak orang lain sampai ke tanah Kanaan. Nah, lalu adik-adik, firman Tuhan kita hari ini, kalau kita anggap ini episode, seakan-akan ini episode terakhirnya. Kalau sinetron ya, ini episode terakhirnya. Ini menunjukkan bahwa ketika itu ayahnya Yusuf, si Yakub telah mati. Dan saudara-saudaranya si Yusuf itu khawatir. Aduh gimana ya, bapak kita udah mati, gak ada yang jaga kita. Mereka pasti Yusuf nanti akan membalaskan dendamnya terhadap kita. Kalau ada bapak kita kan masih ada yang melindungi kita. Gimana ini ya? Mereka berpikiran buruk tentang Yusuf. Lalu mereka ketakutan sehingga mereka bersepakat mengirimkan seseorang berbicara dengan Yusuf untuk mengatakan, Yusuf, bapamu sudah mati, dan berpesan bahwa agar engkau mau menerima saudaramu, agar engkau berbelas kasihan terhadap mereka, agar engkau melihat kehidupan mereka, merawat mereka. Katanya demikian. Lalu ketika mendengar bapaknya yang sudah meninggal itu, Yusuf sedih hatinya. Tetapi dia bingung kenapa saudaranya takut terhadapnya. Akhirnya dia panggil saudara-saudaranya, lalu dia bilang, kenapa kalian
takut kepadaku. Memang kalian sudah mereka-reka perbuatan jahat padaku, tetapi Tuhan sudah lebih mereka-reka yang baik melalui hal yang jahat itu terhadapku. Apakah aku ini Tuhan maka aku tidak mampu mengampuni? Oh tidak, aku juga adalah orang yang lemah, kata Yusuf. Luar biasa adik-adik, luar biasa. Sudah disakiti, bahkan dia mengharapkan saudaranya itu untuk datang kepadanya. Dia mampu memaafkan saudara. Jadi ada dua pokok pelajaran kita hari ini melalui firman Tuhan yang menjadi firman bagi kita. Yang pertama, kita diajarkan untuk mengakui kesalahan. Lihatlah adik-adik, saudara daripada Yusuf itu. Mereka takut mengakui kesalahan. Lalu karena ketakutan mengakui kesalahan, mereka selalu memikirkan bahwa aduh kita akan mati, kita akan dihukum, kita akan diinjak-injak menjadi budak oleh Yusuf. Mereka berpikir, rasa bersalah akan selalu membuat kita berpikiran hal yang tidak baik sehingga hidup kita tidak akan nyaman. Jadi adik-adik, kita mau diajarkan mengakui kesalahan. Kalau kamu salah kepada orang tuamu, kepada adikmu, kepada saudaramu, kepada temanmu, akui. Supaya setelah kau melakukan kesalahan itu, kau tidak akan selalu khawatir tentang kesalahan yang kau lakukan. Lalu yang kedua, kita diajarkan menjadi orang yang mampu memaafkan. Ya, sama seperti Yusuf dalam teks ini. Dia memaafkan saudaranya. Meskipun dia sudah merasakan derita. Karena apa? Karena ternyata adik-adik, penderitaan daripada Yusuf itu menjadi cara Tuhan memberkati dia. Nah, jadi kita juga belajar. Kalau kamu sekarang ini dalam keadaan kesulitan, sulit belajar karena harus belajar via Zoom, lewat ke sekolah, PR-PR yang masih tidak mengerti atau semakin sulit kita rasa kehidupan kita saat ini. Ingatlah, kesulitan ini bisa diubah oleh Tuhan menjadi berkat bagi kita selama kamu setia melakukan yang Tuhan kehendaki. Sama seperti Yusuf, dia setia kepada Tuhan. Lalu dia mengampuni saudaranya, dan kemudian saudaranya pun merasa bahagia. Mereka bisa hidup. Bahkan dikatakan oleh Yusuf, aku menjamini makanmu, saudaramu, anak-anakmu, dan semuanya yang ada padamu. Luar biasa adik-adik. Dan orang yang mengampuni, di dalam dirinya akan selalu ada sukacita. Karena pengampunan akan membuatmu juga menjadi orang yang bersukacita. Ada satu kisah seperti ini. Ada seorang anak yang bernama Bobby. Si Bobby itu lagi sama kakaknya si Sally, lagi kunjungan ke rumah opung borunya. Kebetulan opung borunya udah meninggal. Opung borunya itu di kampung. Opung borunya itu punya sawah, punya bebek, punya ayam. Nah, opung borunya itu supaya si Dodi itu sama Sally itu tidak bosan, diajaknya ke sawah, jalan-jalan. Bahkan ketika di jalan waktu dia ajak, opung borunya itu kasih ketapel sama si Dodi. Wah, dia senang. Lalu dia ketapel, dia keker-keker banyak. Dia keker ada pohon tapi gak kena. Dia keker apa aja yang ada di sekitarnya tapi gak pernah kena. Akhirnya dia kesal banget. Sampai pulang ke rumah dia selalu kesal karena gak bisa menembak dengan ketapelnya itu apapun. Nah, rupanya setelah sorenya dia duduk di depan rumah opung borunya. Dan kebetulan ada bebek dan induknya sedang berjalan, anak bebek berjalan. Lalu dia mencoba, dia ambil batu, dia keker kepala bebeknya. Tek, rupanya gak sengaja adik-adik, kena. Dan seketika itu, bebek itu mati. Dia takut opung borunya nanti marah. Lalu lari-lari, dia ambil bebek yang mati itu, dia sembunyikan jauh-jauh. Rupanya kejadian itu dilihat oleh kakaknya si Sally. Kakaknya si Sally lihat, kamu ya, aku kasih tahu opung boru ya katanya. Kakak, jangan kakak, kata si Dodi kepada kakaknya. Oke deh, tapi supaya kau aman, kau harus turuti apa yang aku bilang, katanya demikian. Iya kak, aku akan nuruti apapun yang kau suruh, katanya. Baru setelah malamnya mereka makan malam nih. Opung borunya bilang, Sally, kamu cuci piring ya setelah kita makan. Baru si kakaknya bilang gini, oh iya sih Pung, tadinya aku mau cuci piring Pung. Tapi tadi si Dodi bilang, kakak aku mau jadi adik yang baik. Jadi aku harus, aku aja yang nyuci piring nanti setelah makan. Si Dodinya melihat, kapan aku bilang kayak gitu katanya dalam hatinya. Lalu si kakaknya bilang, ingat bebek katanya gitu. Oh iya Pung, aku aja yang cuci piring kata si Dodi. Dia sambil cuci piring tapi kesel dia karena nggak bisa. Dia cuci piring. Baru besok paginya lagi demikian. Dibilang opungnya sama kakak Selnya,
Sally, kamu tolong sapu halaman ya. Oh iya Pung, tadi aku mau nyapu halaman, tapi si Dodi mau nyapu sendiri, katanya aku aja yang sapu Kak. Katanya dia begitu Pung sambil olahraga. Iya Kak Dodi? Apaan sih, kata si Dodi lagi dengan suara yang kecil. Lalu ingat bebek katanya. Lalu setelah dibilang kakaknya kode bebek, ujungnya dia bilang, iya Pung aku aja. Begitu terjadi sampai beberapa hari. Lalu si Dodinya udah kesal nih. Kakak ini kayak gitu, jadi aku dimanfaatkan. Lalu akhirnya dia datangilah Opung Borunya. Opung, aku mau mengakui kesalahanku Pung. Kemarin begini Pung, dia ceritakanlah bebek yang mati yang di tapelnya dia. Lalu si Opungnya bilang, sebenarnya aku sudah melihat itu dari jendela waktu kau ke tapel. Aku keluar tadinya mau bilang, ya udah sini Amang biar kita tanam aja. Tapi kamunya nggak mengakui katanya. Oh gitu Pung. Dan aku lihat bagaimana kakakmu memanfaatkan kebersalahanmu. Nah, kamu tahu tidak? Kalau kita tidak mau mengakui kesalahan kita, kita akan dimanfaatkan kejahatan yang lainnya. Lalu kita akan selalu melakukan dan tunduk kepada kejahatan itu. Tetapi ketika kita bersedia mengakuinya, kau akan menerima pengampunan. Dan aku yang menantikanmu mengakuinya pun akan lebih sukacita melihat kamu. Seperti itu juga Tuhan. Demikian juga adik-adik Tuhan. Tuhan mengharapkan kita untuk mengakui kesalahan kita. Dan Tuhan juga mau mengharapkan bagi kita untuk mampu mengampuni orang lain. Dan jauhkan sikap memanfaatkan kebersalahan orang lain. Kita tidak mau memanfaatkan kesalahan orang lain, melainkan untuk memperbaiki kesalahan orang lain. Seperti itulah firman hari ini. Bersedialah memaafkan orang lain dan akuilah kesalahanmu di hadapan orang lain, terlebih di hadapan Tuhan. Setelah itu lihatlah sama seperti saudara daripada Yusuf, mereka bersukacita. Dan kamu pun akhirnya bersukacita. Sama seperti si Dodi, setelah mengakui kebersalahannya, dia bersukacita kembali. Dan dia tidak lagi dimanfaatkan oleh kakaknya. Dan dia bisa tersenyum setiap hari bersama dengan keluarganya. Begitulah adik-adik yang menjadi firman Tuhan hari ini. Biarlah adik-adik kita semua menjadi anak yang mau mengakui kesalahan dan mau mengampuni. Tidak memanfaatkan kesalahan orang lain, tetapi mampu memperbaiki sebuah kesalahan menjadi sebuah kebenaran. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan kiranya kami menjadi anak-anak yang mampu memaafkan dan mengakui kesalahan kami. Engkau menjadikan kami anak yang tidak memanfaatkan kesalahan orang lain, tetapi kami menjadi anak yang bersedia memperbaiki kesalahan orang lain. Agar kami semua Tuhan bersukacita dalam kehidupan kami. Itulah yang kami pahami dari firman hari ini. Mampukan adik-adik yang masih kecil ini Tuhan, untuk melakukan dan memahami firman-Mu. Demikian juga dengan orang tuanya ya Bapa. Engkaulah Allah kami yang menyanggupkan mereka melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Supaya kehidupan mereka tetap bersama dengan Kristus Tuhan. Dan pada akhirnya mereka bersukacita di dalam damai. Hadirkan kedamaian sejahtera di dalam keluarga mereka. Sukacita dalam pendidikan bagi adik-adik kami. Sukacita dalam setiap berkat-berkat Tuhan bagi orang tua. Supaya mereka Tuhan tetap melihat dan mengenal Kristus Yesus yang senantiasa selalu menaungi kehidupan mereka. Demikian juga para guru sekolah minggu Tuhan. Biarlah para guru sekolah minggu Tuhan mampukan untuk melakukan yang terbaik di dalam pelayanan mereka terhadap anak-anak sekolah minggu. Supaya mereka terus membangun pelayanan mereka meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Mereka harus belajar, beribadah, mendengar firman Tuhan di rumah masing-masing. Dan para guru sekolah minggu mempersiapkan segala sesuatunya dengan kemampuan kecerdasan mereka. Maka Tuhan berilah kemampuan kecerdasan dan hikmat supaya kedepannya pelayanan kami semakin Tuhan sempurnakan. Di atas segalanya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan ya. Semuanya disiapin persembahannya yang dari orang tuanya ya, dimasukin ke celengan yang sudah disediakan oleh gereja kita. Nah, anak-anak sekolah minggu, celengannya ada yang sudah penuh atau belum? Kalau sudah penuh, boleh diminta lagi ya. Yang sudah berisi diantarkan ke gereja, nanti dikasih lagi yang kosong dari gereja supaya diisi persembahannya. Baik, sekarang kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi yang diiringi oleh kakak-kakak sekolah minggu kita.
Yang adik-adik tadi udah dengerin firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau persembahan. Persembahannya jangan dikucel, harus dilipat dengan baik dan dimasukkan ke dalam celengan sekolah minggu. Nah, kita mau nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Ayo Kakak Ayu. Sudah mengumpulkan persembahan ya. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari semuanya kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian dulu ibadah minggu kita pada minggu hari ini. Kita masih lanjut dengan aktivitas yang dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita ya. Baik, anak-anak sekolah minggu, selamat beraktivitas. Iya adik-adik, kita udah memuji Tuhan, kita udah persembahan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini waktunya kita untuk apa? Aktivitas anak sekolah minggu. Nah, untuk hari ini kita mau dengerin aktivitas dari Horo 1. Silakan, Kakak. Halo adik-adik di rumah, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat pagi. Selamat pagi. Adik-adik, tetap semangat melakukan aktivitas di rumah ya. Hari ini aktivitas Horong 1 yaitu kelas Kakak Ceris, Kakak Glory, Kakak Nia, dan Kakak Gaby, yaitu membuat tangan. Caranya mudah sekali. Adik-adik bisa membuatnya dari karton boleh, dari kertas lipat boleh, dari HPS polos juga boleh ya. Apapun yang ada di rumah bisa adik-adik gunakan. Yaitu kita gambar telapak tangan seperti ini. Kemudian adik-adik tekuk tangan dari mulai kelingking, jari manis, jari tengah, dan jempol akhirnya tersisa telunjuk. Kemudian adik seperti ini buat. Nah, di sini adik-adik tinggal tulis saya siap mengampuni seperti ini ya. Oke, sudah paham ya?
kemudian setelah adik-adik buat sebagus mungkin, dipoto, dikirim ke WA group, dibantu mama papanya. Adik-adik, di sini kakak mau mengingatkan, semua aktivitas yang dilakukan adik-adik, kakak tidak menilai benar atau salah, tetapi yang dilakukan adalah sesuai yang dicontohkan. Adik-adik mengerjakan, kakak-kakak di sini sudah puji Tuhan, dan kami di sini mengapresiasi bantuan mama papa di rumah. Demikian ya adik-adik, ditunggu tugasnya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Nah, adik-adik, kita mau ke halaman 2. Kakak mau adik-adik di rumah tetap bangkit berdiri ya kakak ya. Semua bangkit berdiri. Kita mau ke halaman 2, kita angkat pujian dulu. Ada satu sobatku. Mari kayu. Oke adik-adik, kita ke forum 2 ya. Nah sekarang ketemu lagi sama kakak Kristi di forum 2. Forum 2 ada kakak Wiwit, abang Salomo, kakak sendiri dan kakak Apri. Nah tugasnya kita menyelesaikan sebuah kode yang itu nanti kodenya dikasih di grup masing-masing. Karena tadi kakak coba print, gambarnya pecah, but it's okay. Nanti adik-adik boleh ditulis tangan karena kakak lebih prefer ditulis tangan daripada di print, lebih gampang. Nanti difoto, dikirimkan di grupnya masing-masing. Terima kasih. Oke adik-adik, nanti kalau misalnya cara pengerjaannya, adik-adik boleh minta bantuan papanya, mamahnya, atau kakaknya, bebas, yang penting adik-adik mengerjakan. Mau di print, mau ditulis tangan, mau caranya pakai kertas apapun, itu diperbolehkan. Enggak memberatkan pihak adik-adik, bebas adik-adik mau berkreasi kayak gimana juga. Selama adik-adik kirim, adik-adik punya poin. Ingat ya, punya poin. Oke, sebelum kita pergi ke orang 3, kita memuji Tuhan, hatiku penuh nyanyian. Raja segala
Baik adik-adik, kakak mau ucapin terima kasih banyak buat adik-adik yang sudah mau ikut ibadah, nonton YouTube-nya Sekolah Minggu. Akhir kata, kami berguru Sekolah Minggu, Kakak Widya, Kakak Kristin, Kakak Jadi, dan ada pengisi kita. ayo. Iya, kami semua mau bilang tetap jaga prokes, yaitu yang pertama adalah Cuci tangan. memakai masker, menjaga jarak. Iya, oke adik-adik, untuk hari Minggu ini sudah selesai ibadahnya. Kami semua mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus